Konsep dasar fungsi pengawasan. Nah, mengapa sih fungsi pengawasan diperlukan? Sebuah organisasi menetapkan tujuan, rencana, mengorganisasikannya, hingga melakukan berbagai tindakan agar dapat menjalankan apa yang telah direncanakan, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Beberapa kasus tersebut mendorong perlu adanya fungsi manajemen untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Fungsi manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksinya, dinamakan fungsi pengawasan atau pengadilan. Nah, teman-teman, kita masuk nih ke tujuan dari fungsi-fungsi pengawasan. Itu tuh ada apa aja sih? Yang pertama, ada adaptasi lingkungan. Nah, adaptasi lingkungan ini ada dua. Yang pertama, kemajuan teknologi dan komputer dapat mengubah standar tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan tetap bisa beradaptasi terus dengan perubahan lingkungan. Terus juga ada yang B, bukan kegagalan. Dengan fungsi pengawasan, perusahaan dapat mengkaji agar meminimalkan kegagalan seperti halnya dan menentukan target. Yang minimumkan biaya fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan kegagalan dalam produksi. Misalnya akan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang D, antisipasi kompleksi organisasi. Dengan berbagai tipe perusahaan yang memiliki kegiatan organisasi berbeda, fungsi pengawasan tersebut berperan penting untuk menjamin kompleksitas perusahaan tersebut dapat diatasi dengan baik. Ada langkah-langkah dalam proses pengawasan. Ada apa aja sih? Yang pertama, ada penetapan standar metode penilaian kinerja. Perusahaan menetapkan tujuan dengan jelas dan lengkap dikarenakan satu, banyaknya perusahaan memiliki tujuan yang terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implementasi dilakukan. Yang kedua, kejelasan kelengkapan tujuan memudahkan dan manajemen dalam melakukan komunikasi dan dalam organisasi, termasuk menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan. Yang B, membandingkan kinerja dengan standar. Pada tahap ini, manajer penjualan akan melakukan perbandingan dari apa yang telah diperoleh di bagian penjualan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, terus juga ada melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah. Gejala yang memerlukan pengawasan pengadilan. Yang pertama, ada terjadi penurunan pendapatan namun tidak jelas sebabnya. Yang kedua, ada penurunan kualitas pelayanan. Yang ketiga, ada ketidakpuasan pegawai. Yang keempat, ada berkurangnya kas perusahaan. Yang kelima, ada banyaknya pegawai yang menganggur. Yang keenam, ada pekerjaan tidak terorganisir. Yang ketujuh, ada biaya yang melebihi anggaran. Yang kedelapan, adanya penghamburan dan inefisiensi. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya fungsi pengawasan praktik. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Terdapat 3 jenis fungsi pengawasan yang pada umumnya dilakukan manajemen organisasi, yaitu pengawasan awal, feed-forward controlling. Pengawasan awal dilakukan untuk memastikan apakah seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan standar atau tidak. Sebagai contoh, bagi perusahaan yang bergerak dalam bisnis restoran, pengawasan awal dapat dilakukan. Salah satunya adalah memastikan seluruh pekerja telah diberitahu mengenai seluruh tugas yang harus mereka kerjakan setiap harinya. Pengawasan proses atau concurrent controlling. Pengawasan proses merupakan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pengerjaan organisasi dijalankan sesuai dengan rencana dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat pendukung telah berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, pengawasan dari kepala restoran terhadap seluruh pekerja di seluruh bagian, dari mulai proses memasak, menyajikan kepada pelanggan, hingga bagaimana bagian keuangan mencatat keuangan perusahaan. Pengawasan akhir atau feedback controlling. Pengawasan akhir merupakan pengawasan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh pada saat pengerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di awal dan proses yang telah dikerjakan. Sebagai contoh, pengawasan yang dilakukan bagaimana kesan pelanggan terhadap pelayanan selama di restoran. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang telah diberikan kepadanya. Contohnya, seorang pekerja bagian dapur secara mandiri dan sadar melakukan pengecekan masakannya, apakah bahan-bahannya hingga hasil masakannya sesuai dengan standar restoran atau tidak. Pekerja tersebut tidak perlu menunggu apakah kepala bagian dapur mengawasinya atau tidak. Pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain.
di luar bagian yang diawasinya. Biasanya bagian yang lebih tinggi, contohnya kepala restoran mengawasi kepala bagian dapur, keuangan, dan pelayanan. Selanjutnya, pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Pengawasan di bagian sumber daya manusia. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki perusahaan bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Memastikan bahwa kompensasi serta manfaat yang diberikan kepada SDM sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi harapan mereka. Serta memastikan bahwa SDM perusahaan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri mereka sehingga produktivitasnya dapat ditingkatkan. Terdapat 3 pokok dalam memahami bagaimana SDM dapat diawasi dan dikendalikan. Ketiga pokok tersebut adalah motivasi, kepuasan, dan kepemimpinan. Perusahaan perlu memahami, mengawasi, dan mengendalikan motif-motif yang mendorong mengapa pegawai tersebut bekerja dengan baik ataupun sebaliknya. Perusahaan juga perlu memahami, mengawasi, dan mengendalikan bagaimana kepuasan yang diharapkan para pegawai dapat tercapai sesuai dengan keadaan yang dihadapi perusahaan. Setelah perusahaan memahami faktor motivasi dan kepuasan, perusahaan perlu menganalisis tindakan pengendalian yang sesuai dengan pendekatan kepemimpinan yang sesuai dengan keadaan para pekerja. Pengawasan di bagian informasi. Pengawasan ini bertugas untuk memastikan apakah setiap informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan setiap saat dapat tersedia atau tidak. Pengawasan di bagian keuangan. Suatu perusahaan perlu merencanakan dari mana sumber-sumber keuangan, baik itu modal sendiri atau pinjaman yang akan digunakan oleh perusahaan. Pengawasan atas berbagai sumber pendanaan ini sangat diperlukan karena setiap penggunaan dana mengandung konsekuensi kewajiban terhadap sumber dana. Misalnya, perusahaan melakukan pinjaman kepada bank sebagai salah satu sumber pendanaan mereka. Berdasarkan pinjaman ini, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya dan beserta bunganya setiap waktu tertentu. Misalnya setiap bulan. Perusahaan perlu mengawasi apakah proses pembayaran kewajiban dapat senantiasa dilakukan atau tidak. Selain itu, berbagai alokasi pendanaan dari mulai alokasi untuk biaya produksi, biaya pegawai, biaya tak terduga, dan lain-lainnya perlu juga untuk direncanakan sekaligus diawasi dan dikendalikan. Kemampuan perusahaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian berbagai kegiatan keuangan akan menunjukkan apakah perusahaan mampu mencapai kinerja ataukah tidak. Kinerja keuangan perusahaan harus diinformasikan dalam bentuk-bentuk laporan tertentu yang sering kali dinamakan sebagai laporan keuangan. Laporan ini berfungsi sebagai gambaran mengenai keuangan perusahaan pada periode tertentu, sebagai informasi bagi para pemilik perusahaan mengenai keadaan perusahaan. Misalnya para petugas pajak yang berkewajiban memungut pajak pada perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca balance sheet, laporan rugi laba, income statement, beserta laporan-laporan pendukung tambahan lainnya. Neraca atau balance sheet menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Posisi ini menyangkut sumber-sumber pendanaan perusahaan dan alokasi atau penggunaan dana perusahaan. Laporan rugi laba atau income statement menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan ini menggambarkan nilai penjualan yang dicapai oleh perusahaan sebagai biaya atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan penjualan yang dilakukan. Dari selisih antara pendapatan dari nilai penjualan dengan berbagai biaya dan beban yang dikeluarkan dapat diketahui apakah perusahaan mampu meraih laba ataukah tidak. Di antara jenis kinerja keuangan yang dievaluasi, diawasi, dan dikendalikan berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Kreitner pada tahun 1992 adalah mengenai penyimpangan anggaran atau budget variance, merupakan perbandingan antara apa yang dianggarkan dan apa yang dibelanjakan. Fungsi pengawasan dan pengendalian dalam hal penganggaran ini dilakukan melalui perbandingan antara apa yang telah diproyeksikan pada saat penganggaran dengan apa yang kemudian dibelanjakan atau dikeluarkan pada saat implementasi program. Pengawasan terhadap rasio keuangan, financial ratios. Pengawasan terhadap rasio keuangan dilakukan untuk mengetahui kinerja perusahaan dilihat dari berbagai faktor yang dijadikan kerangka acuan utama terkait dengan aset, utang, dan modal perusahaan. Manajemen kas atau cash management. Kas merupakan aset perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari dalam operasi perusahaan. Kas sangat mendukung jalannya kegiatan operasi perusahaan, maka dari itu kas perlu dikelola dengan baik. Baik kas yang bersifat pengeluaran atau cash outflow, maupun pengaturan kas yang bersifat pemasukan atau cash inflow. Manajemen kas yang bersifat pengeluaran dapat berupa pembayaran tagihan rutin hingga pengeluaran yang bersifat mendadak dari perusahaan. Sedangkan manajemen kas yang bersifat pemasukan dapat berupa penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan dari piutang perusahaan, hingga penerimaan penjualan jangka pendek. Pengawasan biaya atau cost control.
Pengelolaan biaya menjadi suatu upaya pengawasan dan pengendalian yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan keuangan perusahaan. Efisiensi perusahaan juga diukur dari kemampuan perusahaan untuk mengontrol dan mengendalikan pengeluaran keuangannya atau biaya-biaya. Semakin perusahaan dapat mengontrol atau mengurangi segala biaya-biaya yang semestinya dikeluarkan, semakin perusahaan tersebut dikatakan efisien. Pengawasan di bagian pemasaran. Fungsi pengawasan dalam kegiatan pemasaran berguna untuk memastikan bahwa faktor-faktor pendukung keberhasilan pemasaran dapat terus diketahui dan dilakukan. Kegiatan pemasaran menyangkut cara perusahaan dapat memuaskan pelanggan, dimulai dengan kegiatan persuasif dari perusahaan untuk mendekati pelanggan, menyampaikan informasi mengenai perusahaan melalui promosi efektif, serta memastikan pelanggan dapat memperoleh produk perusahaan hingga kualitas dan harga yang sesuai, serta lokasi yang mudah dijangkau oleh pelanggan. Secara garis besar, produk dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Maka fungsi manajemen untuk kedua jenis produk tersebut dapat dikatakan memiliki beberapa perbedaan, terutama dalam hal identifikasi dan penggunaan faktor input dalam proses produksinya. Kegiatan produksi atau operasi dalam beberapa hal sangat terkait dengan berbagai persoalan di masyarakat seperti limbah dan populasi, inflasi, dan penyerapan tenaga kerja. Dikarenakan kegiatan operasi atau produksi sangat luas, maka pengawasan dan pengendalian di bagian produksi atau operasi juga sangat luas. Perusahaan perlu melakukan pengawasan dan pengendalian apakah lokasi yang ditempati suatu perusahaan telah memenuhi syarat keterjangkauan, apakah sudah sesuai untuk mengefisiensikan biaya perusahaan atau tidak, apakah sudah sesuai untuk mengefisiensikan biaya perusahaan atau tidak, apakah SDM perusahaan sudah sesuai dengan kuantitas, kualitas hingga konsistensi pekerjaannya, dan apakah sumber daya fisik mencukupi atau tidak. Materi selanjutnya adalah mempertahankan fungsi pengawasan. Yang pertama, sistem pengawasan tradisional atau traditional control system. Sistem pengawasan tradisional adalah upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standar dan berbagai upaya untuk mencapai standar tersebut. Sistem pengawasan tradisional ini melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal. Kinerja pegawai akan diawasi oleh atasan para pegawai. Kinerja keuangan akan diawasi oleh orang yang berada di luar bagian keuangan, yang bertugas melakukan pengawasan dan penilaian kinerja keuangan, seperti auditor. Terdapat 3 pendekatan sistem pengawasan tradisional. Yang pertama, pengawasan diagnostik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh manajer untuk melakukan pengawasan dan penilaian standarnya telah dicapai atau belum. Apabila standar belum dicapai, manajer dapat mendiagnosa faktor yang menyebabkan standar belum tercapai. Yang kedua, ada pengawasan berdasarkan batasan-batasan, yaitu seluruh aktivitas dalam perusahaan dibatasi, harus menyesuaikan diri juga oleh aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Aturan tersebut berupa prosedur operasi standar ataupun kode etik para pekerja. Yang ketiga, ada pengawasan interaktif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh manajer dengan melakukan komunikasi dengan pegawai untuk mengetahui jalannya perusahaan sudah mencapai standar ataukah belum. Pendekatan interaktif ini lebih efektif untuk sumber daya manusia di bidang perusahaan yang terdiri dari orang-orang yang sangat menginginkan untuk didekati secara personal daripada melalui birokrasi. Yang kedua, ada sistem pengawasan berdasarkan komitmen atau commitment based control system. Fungsi pengawasan berdasarkan komitmen mendasar pada sistem pengawasan kepada kesadaran dari setiap individu atau pekerja akan apa yang seharusnya ditunjukkan oleh mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Pengawasan lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal ini lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Berbagai pendekatan ini bisa dilakukan dalam membangun pengawasan berdasarkan komitmen, seperti menerapkan sistem keyakinan dalam budaya kerja dengan melalui berbagai upaya yang memaksa pegawai untuk membiasakan diri dengan tanggung jawab dan introspeksi diri, di antaranya dengan memberikan kepercayaan dan wewenang kepada pegawai.